Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwani wa akhwati rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah di tempat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mempelajari salah satu cerita, kisah-kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tentang kisah perjalanan seorang nabi yang sangat mulia, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Yang Nabi Nuh alaihi salam adalah nabi yang diuji dengan ujian yang sangat besar. Sampai-sampai Muhammad bin Ishaq rahimahullah pernah berkata, "Walam yalqa nabiyyun min qaumihi minal adha mithla Nuhin illa nabiyyun qutil." Kata Ibnu Ishaq rahimahullah taala, tidak ada seorang nabi pun yang pernah mendapatkan ujian, gangguan dari kaumnya seperti gangguan yang dirasakan oleh Nabi Nuh dari kaumnya. Kecuali nabi yang terbunuh. Di sana ada nabi yang terbunuh, tentunya lebih berat daripada Nabi Nuh. Tetapi ujian dari suatu kaum kepada nabi, maka tidak ada yang lebih parah daripada kaum Nabi Nuh kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ini menunjukkan bahwasanya dakwah Nabi Nuh alaihissalam adalah dakwah yang sangat berat, diuji dengan kaum yang sangat pembangkang. Apalagi Nabi Nuh, sebagaimana kita ketahui Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya, beliau berdakwah falabitha fihim alfa sanatin illa 50 ama. Beliau berdakwah selama 950 tahun. Jadi sebenarnya kisah Nabi Nuh sangat panjang. Sangat panjang. Kalau kita mau cerita dari awal sampai awal, setahap demi setahap, butuh waktu 950 tahun ya. Bayangkan Nabi Nuh berdakwah pada suatu kaum selama 950 tahun dengan kaum yang modelnya seperti itu, brengsek, ya, menjengkelkan, kemudian suka mengejek, membangkang dan yang lainnya. Maka benar kata Muhammad bin Ishaq, tidak ada seorang nabi pun yang diuji dengan gangguan kaumnya seperti Nabi Nuh alaihissalam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya membaca kisah-kisah dalam Al-Qur'an adalah sangat penting, ya, karena Al-Qur'an berisikan tentang tauhid, tentang al-ahkam, perintah dan larangan. Di antaranya juga isi Al-Quran adalah kisah-kisah. Bahkan kisah-kisah mengambil porsi banyak dalam Al-Quran. Ya, karena kisah-kisah tersebut kalau kita baca seakan-akan pelajaran yang langsung mengena. Ya, karena contoh nyata dari pelajaran-pelajaran tentang bagaimana kesabaran para nabi, bagaimana hikmahnya para anbiya dan yang lainnya. Maka Allah berfirman, "Faqasusil qasasa la'allahum yatafakkarun." Wahai Rasulullah, sampaikanlah kepada mereka kisah-kisah agar mereka berfikir. Jadi kisah-kisah dalam Al-Quran didatangkan oleh Allah adalah untuk kita renungkan, ya, faedahnya dan hikmahnya dan ibrahnya. Dan seluruh kisah dalam Al-Quran tentunya benar, tidak ada yang fiktif. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab, ma kana haditsa yuftara." Sungguh pada kisah mereka itu ada pelajaran bagi orang-orang yang cerdas. Ma kana haditsa yuftara, bukanlah kisah fiktif. Ini tidak sebagaimana yang dituduhkan oleh sebagian orang liberal, ya,
seperti ulil absar yang mengatakan bahwasanya kisah-kisah dalam Al-Qur'an adalah fiktif semata ya. Ini adalah kekufuran ya. Mengatakan bahwasanya cerita dalam Al-Qur'an adalah kebohongan ya. Dan ini sama persis dengan perkataan orang-orang musyrikin dahulu. Mereka berkata asatirul awwalin, yaitu dongeng-dongeng orang terdahulu. Menurut dia bahwasanya kisah-kisah yang ada dalam Al-Qur'an tidak harus benar. Ya, tetapi dibuat rangkaian cerita tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menyampaikan pesan ya, akhlak atau pesan sesuatu meskipun ceritanya belum tentu benar. Ya. Seperti seorang misalnya ibu bercerita kepada anaknya tentang kisah si kancil dan buaya. Padahal itu tidak pernah terjadi, tetapi ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada anaknya. Begitu pola pemikirannya ulil absar dalam tulisan-tulisannya. Ya, makanya dia punya artikel judulnya Al-Qur'an dan Kisah Spider-Man ya. Oleh karenanya ini adalah kedustaan ya, seakan-akan kita menuduh bahwasanya Allah berdusta dalam Al-Qur'an dengan mengatakan cerita tersebut adalah fiktif. Kenapa sampai dia berani mengatakan demikian? Karena cerita-cerita dalam Al-Quran tersebut tidak sesuai dengan pemahaman liberal. Tidak sesuai dengan pemahaman liberal. Dia protes, Nabi Nuh alaihissalam berdakwah, kemudian kaumnya tidak mau menerima. Kenapa harus diturunkan azab banjir yang besar membunuh kaum tersebut? Ini tidak masuk dalam logika mereka. Karena menurut logika orang-orang liberal, orang bebas beragama. Kenapa Nabi Nuh memaksa agama kepada kaumnya? Paham? Demikian juga Nabi Saleh dan Nabi-Nabi yang lainnya mendakwahkan Islam kepada mereka, tatkala mereka tidak terima Allah turunkan azab. Ini tidak masuk dalam logikanya orang-orang liberal. Karena orang liberal menganggap semua agama benar, tidak ada paksaan dalam agama. Ya. Sementara cerita-cerita, kisah-kisah para nabi ini bertentangan seluruhnya dengan apa yang mereka yakini. Maka tidak ada jalan lain, kata mereka, ini cerita belum tentu benar. Ini cerita belum tentu benar, dan saya katakan inilah perkataan orang-orang musyrikin terdahulu tatkala mengejek Al-Qur'an, kata mereka asatirul awwalin, adalah dongeng-dongeng orang terdahulu. Adapun kita orang Islam, kita meyakini bahwasanya kisah-kisah tersebut nyata. Ya, kata Allah, "Ma kana haditsa yuftara." Ini bukan kisah buat-buatan, bukan kisah fiktif, tapi kisah nyata yang pernah terjadi. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah-kisah para anbiya sebagai pelajaran bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada umatnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'ada." Dan kami mengisahkan kepada engkau kisah seluruh para nabi tersebut, wahai Muhammad, ma nuthabbitu bihi fu'adak, yang dengan kisah-kisah tersebut bisa mengkokohkan, mentegarkan hatimu. Karena nabi diuji dengan ujian yang berat. Ya, dimusuhi oleh ya orang-orang Quraisy, dimusuhi oleh kerabatnya sendiri, dituduh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Maka di antara hikmahnya Allah sebutkan kisah-kisah dalam Al-Quran, kisah-kisah para nabi, agar nabi bisa tegar menghadapi ujian-ujian tersebut. Di antaranya Allah turunkan surat Nuh. Surat Nuh. Ya. Kisah Nabi Nuh alaihissalam disebutkan dalam Al-Quran, diulang-ulang ada sekitar 10 surat. Yang pertama disebutkan dalam surat Al-A'raf, kemudian dalam surat Yunus, dalam surat Hud, dalam surat Al-Anbiya, dalam surat Al-Mu'minun, dalam surat Asy-Syu'ara, Al-Ankabut, As-Saffat, surat Al-Qamar, dan di antaranya surat Nuh. Jadi ada surat khusus namanya surat Nuh. Dan isi surat tersebut seluruhnya tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Dan ini mirip seperti surat Yusuf. Surat Yusuf seluruhnya dari awal sampai akhir tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Berbeda dengan misalnya surat Hud, yaitu cuma kisah Nabi Hud cuma sedikit ya. Tidak, surat Yunus juga kisah Nabi Yunus juga cuma sedikit. Surat tersebut tidak sepenuhnya tentang kisah Nabi Hud, atau surat tersebut tidak sepenuhnya tentang kisah Nabi Nuh. Adapun surat Yusuf dan surat Nuh, surat-surat tersebut spesial memang berbicara tentang kisah Nabi Yusuf dan juga kisah Nabi Nuh alaihissalam. Dan ternyata kisah Nabi Nuh atau surat Nabi Nuh, surat Nuh alaihissalam, ternyata surat Makkiyah. Surat Makkiyah. Antum tahu kan surat Makkiyah? Surat Makkiyah berbeda dengan surat Madaniyah. Surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan tatkala Nabi belum berhijrah ke kota Madinah. Itu namanya surat Makkiyah. Adapun setelah Nabi berhijrah ke kota Madinah, kalau ada surat atau ayat yang turun namanya surat Madaniyah atau ayat Madaniyah, meskipun turunnya di Mekah. Sebagai contoh,
Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku sempurnakan nikmatku bagi kalian. Ayat ini turun kapan? Tatkala Nabi sedang wukuf di padang Arafah. Ya. Padang Arafah di Mekah apa di Madinah? Padang Arafah di Mekah atau di Madinah? Di Mekah ya. Secara tempat turunnya di Mekah, tetapi secara klasifikasi dia adalah ayat Madaniyah. Kenapa? Dia turun setelah hijrah. Karena Nabi SAW berhaji tatkala tahun 10 Hijriyah. Tatkala tahun 10 Hijriyah ya. Jadi semua ayat dan surat yang turun sebelum Nabi berhijrah maka disebut dengan surat atau ayat Makkiyah, dan ayat dan surat yang turun setelah Nabi berhijrah namanya surat atau ayat Madaniyah. Klasifikasi ini terkadang perlu bagi kita untuk mengetahuinya. Kenapa? Tatkala kita tahu ayat ini Makkiyah atau surat ini surat Makkiyah, maka kita tahu bahwasanya ayat itu dan surat itu turun tatkala Nabi sedang berdakwah, tatkala Nabi sedang diintimidasi oleh orang-orang musyrikin di Mekah. Sehingga nuansa surat-surat tersebut biasanya tentang hari kiamat, karena orang-orang musyrikin mengingkari hari kiamat, tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya tentang kesabaran agar Nabi bersabar. Kenapa? Karena Nabi sedang diintimidasi, para sahabat sedang diintimidasi, para sahabat dibunuh tatkala di fase Mekah, di fase Mekah, Al-Ahdul Makki. Maka surat ini benar-benar pas turun kepada Nabi SAW sementara Nabi dan para sahabatnya sedang dimusuhi oleh orang-orang musyrikin. Kenapa? Karena dalam kisah Nabi Nuh dijelaskan bagaimana sabarnya Nabi Nuh alaihissalam tatkala beliau berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang menarik juga dari kisah Nabi Nuh. Yang kita ketahui bersama bahwasanya kita semua keturunan Nabi Adam alaihissalam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullukum min Adam wa Adamu min turab." Semua kalian berasal dari Nabi Adam dan Adam tercipta dari tanah. Ternyata jumhur ulama, kebanyakan ahli tafsir, mereka merajihkan bahwasanya selain kita keturunan Nabi Adam alaihissalam, kita juga keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Seluruh kita ini keturunan Nabi Nuh. Sehingga Nabi Nuh dikatakan Abul Bashar Ats-Tsani, nenek moyangnya manusia yang nomor 2. Ya. Jadi sebenarnya kita sedang berbicara tentang nenek moyang kita sekarang. Tentang leluhur kita bersama, siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa? Para ulama jelaskan, tatkala banjir besar menimpa kaum Nabi Nuh, maka Nabi Nuh alaihissalam bersama pengikutnya naik di atas bahteranya, di atas kapalnya, ya. Maka semua penduduk yang ada tatkala itu manusia semuanya meninggal dengan kena banjir tersebut. Yang masih hidup cuma Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman bersamanya sekitar 80 orang, sekitar 80 orang. Dan tatkala mereka sudah selamat, ternyata yang punya keturunan cuma Nabi Nuh dan anak-anaknya. Makanya Allah berkata, Allah berfirman, "Wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin." Kata Allah, kami jadikanlah keturunan Nuh itu sebagai yang tersisa. Dan ini dijadikan dalil oleh jumhur mayoritas ulama untuk mengatakan bahwasanya Nabi Nuh adalah Abul Bashar Ats-Tsani, nenek moyang kita yang kedua. Karena Allah mengatakan kami jadikan keturunan Nuh saja yang tersisa. Yang lainnya mungkin mereka punya anak tapi meninggal, atau mereka juga meninggal. Dan Nabi Nuh alaihissalam punya anak laki-laki 3 sebagaimana disebutkan oleh ahli sejarah, yaitu Sam, Ham dan Yafith. Sam, Ham dan Yafith. Kata orang-orang bahwasanya seluruh orang-orang Arab keturunan dari anaknya Sam. Adapun kita orang Indonesia enggak tahu keturunan yang mana. Tetapi salah satu dari 3 anak Nabi Nuh alaihissalam itu Sam, Ham dan Yafith. Inilah 3 nenek moyang dari seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala waktu menyebutkan tentang Nabi Musa alaihissalam, ya, dalam surat tentang Bani Israel, dalam surat Bani Israel, dalam surat Al-Isra, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ataina Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura." Ini dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh secara bahasa artinya keturunan
dari orang-orang yang kami bawa bersama Nabi Nuh dalam bahteranya. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan, wahai Bani Israel, kalian itu adalah keturunan dari orang-orang yang bersama Nabi Nuh dalam bahteranya. Sebagaimana mereka bertakwa kepada Allah, kalian hendaknya bertakwa kepada Allah. Sebagaimana nenek moyang kalian bertakwa, makanya kalian bertakwa kepada Allah. Adapun Mujahid berkata, ayat ini dzurriyyatan man hamal Nuh, yaitu maksudnya ya dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh. Wahai seluruh anak-anak Adam, wahai seluruh manusia, kalian itu adalah keturunan orang-orang yang bersama Nabi Nuh di atas kapalnya. Ayat ini kemudian dikhususkan lagi dengan firman Allah, wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Dan kami jadikan keturunan Nuh lah yang tersisa. Dari sini para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam adalah nenek moyang kita yang kedua. Seluruh kita ini keturunan Nabi Nuh alaihissalam, sebagaimana seluruh kita ini keturunan Nabi Adam alaihissalam. Dan Nabi Nuh alaihissalam adalah seorang yang mulia, dan dia termasuk ulul azmi minar rusul. Ya, kata Allah, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana bersabarnya ulul azmi minar rusul, yaitu rasul-rasul yang hebat, yang punya azam, yang punya tekad, dan mereka sabarnya luar biasa. Di antara mereka adalah Nabi Nuh alaihissalam. Di antara keistimewaan Nabi Nuh alaihissalam, Allah mensifati dia dengan abdan syakura. Abdan syakura Allah sebutkan dalam surat Al-Isra, ya, dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh innahu kana abdan syakura. Sungguhnya Nuh itu adalah hamba yang bersyukur. Kenapa dikatakan dia adalah seorang hamba yang bersyukur? Kalau kita kembali kepada aqwalis salaf, kepada perkataan para salaf tentang kenapa Nabi Nuh dipuji oleh Allah dikatakan sebagai hamba yang bersyukur, maka kita dapati jumhur para salaf menjelaskan dalam tafsir-tafsir mereka, Nabi Nuh alaihissalam disifati dengan hamba yang bersyukur karena beliau selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah beliau memakai pakaian kecuali beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah beliau makan kecuali beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah beliau minum kecuali beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka dia dikenal sebagai hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis syafaa'ah tatkala di padang mahsyar, maka orang-orang kehausan, kelaparan di bawah terik matahari yang jaraknya cuma 1 mil, manusia seluruhnya datang ingin mencari syafaat. Maka mereka pertama kali datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian mereka memuji Nabi Adam alaihissalam. Kata mereka, ya Adam, anta abul bashar, khalaqakallahu biyadayhi wa asjada laka malaikatah, ala tara ma nahnu fih. Wahai Adam, sungguhnya engkau adalah nenek moyang manusia. Allah menciptakan engkau dengan kedua tangannya. Allah menyuruh malaikat sujud kepada engkau. Tidakkah kau lihat bagaimana kondisi kami? Ala tashfa' lana inda rabbik. Tidakkah kau memberi syafaat bagi kami di sisi Rabbmu? Kata Nabi Adam alaihissalam, saya pernah melanggar. Allah telah melarangku untuk mendekati sebuah pohon, namun saya melanggar. Idhabu ila ghairi, pergilah kepada rasul yang lain. Nafsi nafsi. Sebagian ulama mengatakan dalam buku syarah hadis, nafsi nafsi artinya aku sendiri butuh dengan syafaat. Bagaimana aku beri syafaat kepada kalian? Sementara aku sendiri butuh syafaat. Nafsi nafsi. Jiwaku juga butuh dengan syafaat. Kemudian Nabi Adam berkata, idhabu ila ghairi, carilah rasul yang lain. Dan dia sebut nama, idhabu ila Nuh, pergilah kalian kepada Nabi Nuh. Berarti Nabi Nuh nabi yang mulia, dikenal oleh Nabi Adam alaihi salam. Maka manusia pun pergi kepada Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian mereka berkata, ya Nuh, anta awwalur rusuli ila ahli al-ardi. Wahai Nuh, sungguhnya engkau adalah rasul yang pertama yang Allah utus ke atas muka bumi. Rasul yang pertama. Wa qad sammaka Allahu 'abdan syakura, dan Allah telah menamakan engkau dengan 'abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Isfa' lana ila rabbik, berilah syafaat bagi kami di sisi Rabbmu. Jadi di antara keistimewaan Nabi Nuh alaihissalam, beliau adalah rasul yang pertama, dan beliau telah disifati oleh Allah dengan 'abdan syakura, karena beliau selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-akala aw yashraba asy-syarba fa yahmadallaha 'alaiha." Sungguhnya Allah ridha, Allah suka dengan seorang hamba kalau dia makan, maka dia memuji Allah, kalau dia minum, maka dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin dan
hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bercerita ya tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam yang Allah sebutkan di antaranya dalam surat Al-A'raf. Kemudian kita pindah ke surat Hud ya. Kalau sempat kita sebutkan sebagian dari surat Nuh. Dan yang paling panjang Allah sebutkan di antaranya dalam surat Hud dan surat Nuh. Baik, di surat Al-A'raf yaitu Allah sebutkan tentang Nabi Nuh di surat Al-A'raf ayat ke-59 dan seterusnya. Allah berfirman, "Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi." Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Maka dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah semata, tidak ada sembahan selain Allah. Inni akhafu alaikum adzab yaumin azim. Sungguhnya aku khawatir azab yang pedih menimpa kalian. Jadi dakwah Nabi Nuh adalah kepada tauhid ya. Baik. Disebutkan dalam riwayat hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh adalah 10 kurun. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, "Kana baina Adam wa Nuhin asyratu qurun." Jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh 10 kurun. Yang 10 kurun ini berapa tahun Allah alam. Satu generasi ya, berapa tahun? Ada yang mengatakan 800 tahun, ada yang mengatakan 1000 tahun ya. Pokoknya ada 10 kurun. Kulluhum alal Islam. Seluruhnya di atas Islam. Kemudian terjadi kemaksiatan setelah di zaman Nabi Adam sudah mulai terjadi kemaksiatan, tetapi belum ada kesyirikan. Di antara kemaksiatan yang terjadi adalah pembunuhan antara Qabil dan Habil. Qabil membunuh Habil. Seperti Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Maidah, "Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak." Kata Allah, bacakanlah kepada mereka tentang kisah dua anak Adam yang mereka menyerahkan korban mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu korbannya diterima, satunya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang korbannya tidak diterima hasad kepada yang korbannya diterima, konon namanya Qabil, hasad kepada adiknya Habil, dia berkata, "Qala la aqtulannak," aku akan bunuh engkau, sungguh aku akan bunuh engkau, dan terjadi pembunuhan. Berarti maksiat sudah ada. Setelah Nabi Adam meninggal ada kemaksiatan. Mungkin ada perzinahan, mungkin ada perampokan, mungkin ada pembunuhan. Tetapi Allah belum utus Nabi seorang Rasul pun, belum ada. Kenapa? Karena belum ada kesyirikan. Belum ada kesyirikan. Kapan Allah mulai mengutus seorang Rasul? Tatkala terjadi kesyirikan. Dan kesyirikan yang pertama terjadi adalah di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Yang Allah isyaratkan dalam surat Nuh, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu katsira. Jadi rupanya dalam surat Nuh Allah jelaskan waktu Nabi Nuh menyuruh mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka kaum Nabi Nuh saling berwasiat di antara mereka. Jangan sekali-sekali kalian meninggalkan penyembahan terhadap Wat, Suwa, Yaghut, Ya'uq, Nasr. 5 orang ini jangan tinggalkan sembahan kepada mereka. Sabarlah menyembah berhala-berhala tersebut. Ya. Rupanya mereka saling kuat-kuatan, saling menguatkan. Ya. Sebagaimana orang Quraisy, "Isbiru ala alihatikum," bersabarlah untuk menyembah tuhan-tuhan kalian. Jangan sekali-sekali kalian meninggalkan penyembahan terhadap Wat, Suwa, Yaghut, Ya'uq, Nasra. 5 orang. Siapa Wat, Suwa, Yaghut, Ya'uq, Nasra? Ini adalah nama-nama orang-orang saleh. Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Tafsir menyebutkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menjelaskan tentang siapa hakikat 5 orang ini. Kata Ibnu Abbas, Wat, wa Suwa, wa Yaghut, wa Ya'uq, Nasr. Kata Ibnu Abbas, asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh. Falamma halaku awha syaitanu ila qaumihim an insabu ila majalisihim allati kanu yajlisuna ansaban wa sammuha bi asma'ihim fa fa'alu falam tuqbal. Kata Ibnu Abbas, ini nama 5 nama ini adalah nama orang-orang saleh
Yang dahulu mereka di zaman Nabi Nuh alaihissalam, mereka sering duduk bareng, sering memberi wejangan-wejangan, sering memberi pengajian-pengajian. Tatkala mereka meninggal dunia, maka syaitan mewahyukan, bangunlah, buatlah berhala-berhala dan namakan dengan nama-nama orang-orang soleh tersebut. Niat awalnya baik, dalam rangka untuk mengenang mereka, dalam rangka untuk memotivasi orang supaya semangat beribadah kalau melihat patung-patung mereka. Fafa'alu walam tu'bad. Akhirnya dibangunlah generasi itu membangun patung-patung, 5 patung dinamakan dengan nama-nama orang soleh tersebut. Wat, Suwa, ya, Yaghut, Ya'uq, Nasr. Setelah itu belum disembah. Kemudian kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hatta idza halaka ulaik wa nusikhal ilmu ubidat. Kemudian ternyata generasi yang membangun patung ini meninggal dunia, datang generasi berikutnya, syaitan mulai melancarkan rencana berikutnya. Jadi syaitan waktu menggoda manusia dengan langkah-langkah, dengan tahapan. Tahapan pertama yang penting bangun dulu. Enggak disembah enggak ada masalah bagi syaitan. Yang penting dibangun dulu, niatnya baik untuk mengenang mereka, untuk memotivasi ibadah. Setelah yang membangun ini meninggal dunia, datang generasi-generasi berikutnya, ilmu sudah dilupa, baru syaitan bisikan lagi. Sungguhnya ini patung-patung disembah, mintalah syafaat kepada mereka agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan kalian. Akhirnya ubidat, akhirnya patung-patung tersebut disembah. Inilah awal kesyirikan terjadi di alam semesta di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Baru kemudian Allah kirim Nabi Nuh. Sebelumnya ada maksiat-maksiat yang lain, Allah belum kirim seorang rasul. Tatkala timbul kesyirikan, baru Allah kirim seorang rasul, karena maksiatnya sudah sangat bahaya, yaitu sudah masuk pada tahap kesyirikan. Dan ini juga dalil, sebagaimana penjelasan Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, bahwasanya awal sebab kesyirikan adalah ghulu fi salihin, karena berlebih-lebihan terhadap orang saleh. Sebagaimana kesyirikan yang terjadi pada kaum Nabi Nuh. Tatkala ada orang-orang soleh meninggal, dibangunlah patung-patung mereka, akhirnya secara bertahap disembah. Asalnya adalah berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh tersebut. Sebagaimana di zaman Nabi Muhammad SAW, Lata juga adalah orang soleh. Kata Ibnu Abbas, Lata kana yalitus sawiq walil hujjaj. Dia adalah seorang yang soleh yang dahulu suka membuat makanan dibagi-bagikan kepada jemaah haji. Tatkala meninggal, maka kuburannya diagungkan, dibuat patung di atas kuburannya. Kemudian juga lihat orang-orang Nasara, demikian juga. Siapa yang mereka sembah? Nabi Isa alaihissalam. Dahulunya waktu Nabi Isa masih hidup belum disembah. Lata waktu masih hidup belum disembah. Wat, Suwa, Yaghut, Ya'uq, Nasr waktu masih hidup di zaman Nabi Nuh belum disembah. Kapan disembahnya? Setelah mereka meninggal dunia. Setelah mereka meninggal dunia. Lata kapan disembah? Setelah dia meninggal dunia. Nabi Isa alaihissalam kapan disembah? Setelah diyakini meninggal dunia. Tentu Nabi Isa belum meninggal, dia masih di atas langit. Tetapi setelah dia tidak berada lagi di atas muka bumi, baru kemudian timbul penyembahan terhadap Nabi Isa. Dan demikian juga yang lain. Kita tengok kepada agama-agama lain. Contohnya agama Buddha. Agama Buddha siapa yang mereka agung-agungkan? Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama waktu dia masih hidup, apakah disembah? Jawabannya tidak. Sampai ada risalah S2 atau S3 di Universitas Madinah tentang masalah sejarah Buddha. Disebutkan bahwasanya Buddha waktu masih hidup, para sahabat Buddha tidak ada yang menyembah apa? Buddha. Salaf mereka enggak ada yang menyembah Buddha. Dan Buddha tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Kapan dia disembah? Setelah dia meninggal, baru kemudian terjadi penyembahan. Jadi kita khawatirkan bukan tatkala dia masih hidup, tapi yang kita khawatirkan setelah dia meninggal, sikap berlebih-lebihan ini akhirnya mengantarkan kepada penyembahan terhadap orang soleh tersebut. Makanya Nabi SAW benar-benar serius tatkala ingin menghilangkan segala sebab yang mengantarkan kepada kesyirikan. Contoh, Nabi berbicara tentang masalah kuburan. Tentang masalah kuburan. Maka Nabi melarang banyak hal. Di antaranya Nabi melarang kuburan tidak boleh ditinggikan, tidak boleh. Nabi melarang kuburan tidak boleh ditulisi. Nabi melarang kuburan tidak boleh disemen, dikaburin. Nabi melarang kuburan tidak boleh dikasih lampu. Tidak boleh. Nabi melarang salat ke arah kuburan. Semua ini kenapa? Semua ini bukan syirik. Nyemenin kuburan bukan syirik, bukan. Ninggikan kuburan juga bukan apa? Syirik. Kasih lampu di kuburan juga bukan syirik. Salat ke arah kuburan juga bukan syirik. Tetapi ini sarana yang terkadang akhirnya mengantarkan kepada pengagungan terhadap penghuni kubur. Makanya Imam Syaukani rahimahullah dalam kitabnya Syarhus Sudur dia sebutkan, antum bayangkan kata dia,
Kalau antum datang kepada suatu kuburan tersebut ternyata melanggar seluruh larangan Nabi. Dihiasi, ditinggikan, dikasih dupa-dupa, dikasih wewangian, dikasih lampu, ditulisin kaligrafi. Orang waktu masuk apa yang dia rasakan? Ini orang hebat, penghuni kubur. Akhirnya ada keterkaitan hatinya terhadap penghuni kubur. Itulah poin awal dari kesyirikan. Itulah poin awal dari kesyirikan. Ya. Dan ingat, sebab dari seluruh kesyirikan yang ada dalam semesta asalnya karena sikap berlebihan terhadap orang saleh. Tapi kita lanjutkan. Intinya Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah untuk menyuruh mereka meninggalkan kesyirikan. Namun mereka saling menguatkan, kata mereka, la tadharunna alihatakum. Jangan sekali-sekali kalian meninggalkan sembahan-sembahan kalian. Wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghut wa ya'uq wa nasra. Jangan tinggalkan orang-orang saleh ini. Ya. Namun Nabi Nuh terus mendakwahi mereka. Ini juga menjadi perhatian bagi kita bahwasanya ya, dakwah tauhid adalah dakwah yang paling utama. Dakwah tauhid adalah dakwah yang paling utama. Kita mengingatkan orang kepada tauhid, menjelaskan orang dari kesyirikan. Ini perkara yang sangat penting dan ini merupakan tujuan utama dakwah kita. Karena kalau masalah maksiat juga harus kita ingkari tentunya. Tetapi banyak kemaksiatan orang sudah sadar itu maksiat. Saya ulangi. Banyak kemaksiatan orang sadar, minum khamr tuh enggak boleh, banyak orang tahu. Riba enggak boleh, banyak orang tahu. Tinggal kita ingat-ingatkan ya. Tapi kebanyakan orang sudah tahu. Berzina maksiat orang juga sudah tahu, membunuh maksiat orang juga sudah tahu, mencuri itu maksiat orang sudah tahu. Tetapi kesyirikan banyak orang tidak tahu. Banyak orang menyangka pakai jimat bukan maksiat. Banyak orang menyangka pakai jimat bukan syirik. Banyak orang menyangka belajar ilmu-ilmu itu bukan syirik. Saya kemarin baru dari suatu kota berdakwah. Saya pulang bersama salah seorang ustaz dari kota tersebut. Ustaz itu cerita. Kata dia, Ustaz Firanda, kakek saya sakti, bapak saya sakti, om saya sakti. Saya mau dikasih ilmu, saya tidak mau. Kenapa? Ada wirid-wiridnya, ada ini-ininya, ada mahar-maharnya, ada macam-macam. Jadi semuanya sakti. Kalau sudah ini kemasukan jin, kemudian sakti dan macam-macam. Kata dia, satu hari sepupu saya minta belajar ilmu kepada om saya. Minta belajar ilmu sama om saya. Akhirnya om saya bilang, boleh, kamu belajar ilmu. Ilmu apa? Jadi sepupunya ini kalau ngomong depan orang malu, nggak enak. Maka dia ingin punya ilmu supaya berani ngomong, supaya pandai ngomong di hadapan banyak orang. Itu ada ilmunya khusus, ya. Saya tidak belajar ya. Tapi itu ada ilmunya khusus. Akhirnya dia belajar kepada omnya. Omnya bilang boleh, tapi ada maharnya. Maharnya 10 gram emas. Akhirnya sepupunya benar, dia bawa 5 gram emas, bukan 10. Kata dia, om, 5 dulu om. Nanti 5 gramnya belakangan. Yang penting om ajar dulu ilmu kepada saya. Akhirnya diajarilah wirid-wirid khusus ini, khususlah puasa khususlah, pokoknya cara-cara ritual khusus yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya akhirnya datang jin dan lain-lainnya. Akhirnya dia pandai berbicara. Waktu dia pandai berbicara, siapa yang pertama kali dia bohongi? Omnya sendiri dia bohongi, gurunya sendiri. Jadi akhirnya gurunya dibohong-bohongi, akhirnya tidak bayar 5 gram yang lainnya. Yang pertama dibohongi gurunya sendiri. Setelah itu dia bohongin orang, banyak orang dibohongin sama dia. Ya. Jadi banyak orang tidak sadar ini tidak boleh. Ini ada keterkaitan dengan jin. Ya. Banyak orang menyangka ini kayaknya dari Islam. Keris di inilah, keris harus di inilah. Ini bukan dari Islam. Ya, bukan dari Islam. Justru ini ada kaitannya dengan jin-jin dan ini sangat erat kaitannya dengan kesyirikan. Banyak orang minta ke kuburan, mereka tidak tahu kalau itu kesyirikan. Apalagi ada sebagian dai-dai yang menganjurkan untuk demikian. Sekarang bagaimana orang menganggap jimat itu syirik, sementara yang jualan jimat juga kiai? Gimana? Oleh karena saya katakan pembahasan tentang maksiat itu juga penting, tetapi pembahasan tentang tauhid itu juga sangat penting. Karena banyak orang masih belum sadar bahwasanya itu merupakan kesyirikan. Baik, kita lanjutkan insyaallah habis salat Isya ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat,
rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan bahasan kita tentang kisah Nabi yang mulia Nuh alaihissalam. Kita lanjutkan masih dalam surat Al-A'raf, ya. Tatkala Nabi Nuh memperingatkan kaumnya agar tidak berbuat kesyirikan, dan dia mengatakan, inni akhafu alaikum adzab yaumin azim. Sungguhnya aku khawatir adab yang pedih, adab yang dahsyat akan menimpa kalian. Maka ditentang oleh pembesar-pembesar dari kaum Nabi Nuh, para provokator yang akhirnya memprovokatori masyarakat, dan akhirnya kebanyakan masyarakat tidak beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, qala al-mala'u min qaumihi, dan berkatalah para pembesar-pembesar di kaumnya, entah mereka memiliki kedudukan atau nasabnya tinggi atau orang-orang kaya. Kata mereka, inna lanaraka fi dhalalim mubin. Sungguhnya kami benar-benar melihatmu dalam kesesatan yang nyata. Subhanallah, jadi mereka ini ya menyatakan Nabi Nuh alaihissalam dalam kesesatan. Bahkan kesesatan tersebut mereka sifati dengan nyata. Jadi engkau wahai Nuh benar-benar dalam kondisi sangat-sangat sesat. Nabi Nuh alaihissalam tidak terpancing, tidak membalas perkataan mereka dengan kekasaran. Dia tidak mengatakan justru kalian yang bahlul, enggak ya. Enggak. Nabi Nuh tidak mengatakan kalian lebih sesat daripada saya, tidak. Tapi dia membantah tuduhan tersebut. Dia mengatakan, qala ya qaumi laisa bi dhalalatun walakinni rasulun min rabbil alamin. Ya kaumku, sesungguhnya aku ini tidak sesat sama sekali, akan tapi aku adalah utusan dari Rabbul Alamin, dari penguasa alam semesta ini. Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku ini tugasnya adalah menyampaikan risalah dari Rabbku, dan aku menasihati kalian. Aku ingin benar-benar memberikan kebaikan kepada kalian, dan aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Baik, kita lanjutkan di surat Hud. Yang bawa Al-Quran silakan dibuka, ya, ayat 25 dan seterusnya. Sama di awal ayat kata Allah, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, dan dia berkata, sungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kalian. Allah ta'budu illallah, janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah. Inni akhafu alaikum adzab yaumin alim. Sungguhnya aku khawatir azab yang pedih menimpa kalian. Maka di sini Allah juga menyebutkan tentang penentangan orang-orang para pembesar-pembesar dari kaum Nabi Nuh. Apa kata mereka? Faqala al-mala'u alladziina kafaru min qaumihi ma naraka illa basyaran mithlana. Wahai Nuh, ya, kami melihat engkau hanyalah manusia seperti kami. Wa ma naraka taba'aka illa alladziina hum aradhiluna badiyar ra'i. Kami melihat tidak ada yang ikut engkau kecuali hanyalah orang-orang rendahan. Orang-orang rendahan, orang miskin, badiyar ra'i, yang mereka tidak berpikir panjang, mereka baru dengar kau bicara langsung mereka ikuti. Beda dengan kita punya wawasan, kita mendengar terlebih dahulu, kita mencerna terlebih dahulu. Mereka itu orang bodoh, mudah ditipu, diomongin langsung percaya. Wa ma nara alaina wa ma nara lakum alaina min fadl bal nadhunnukum kadzibin. Dan kami memandang kau tidak punya keistimewaan dibandingkan kami. Ya, kau juga bukan orang kaya, kau bukan orang hebat. Bal nadhunnukum kadzibin, dan menurut kami engkau termasuk orang-orang yang pendusta. Di sini jelas bahwasanya mereka menyampaikan hujah-hujah mereka untuk menolak Nabi Nuh alaihissalam, dan terjadi dialog. Nanti akan disebutkan Nabi Nuh berdialog dengan mereka, dan Nabi Nuh berusaha membantah syubhat-syubhat mereka. Di antara syubhat-syubhat mereka mengatakan, Nabi Nuh, kau adalah manusia, kami ingin rasul dari kalangan malaikat. Kalau manusia seperti kami, ngapain kami taat kepada engkau? Orang-orang para pembesar, orang-orang para pejabat, orang-orang di zaman Nabi Nuh alaihissalam, mereka tidak mau ikut Nabi Nuh. Kenapa? Karena mereka sombong, mereka angkuh. Dan mereka tahu kalau mereka beriman kepada Nabi Nuh, mereka jadi pengikut, jadi bawahan. Mereka tidak mau jadi bawahan Nabi Nuh. Sehingga akhirnya mereka tidak mau beriman kepada Nabi Nuh. Kata mereka, kami ingin Rasul dari kalangan malaikat, bukan manusia seperti kami. Inilah kebodohan. Karena justru Allah mengutus seorang Rasul dari kalangan manusia sebagai kasih sayang Allah kepada manusia, agar bisa dicontohi, agar bisa diteladani, agar bisa diikuti. Nah, kalau malaikat yang diturunkan oleh Allah, bagaimana cara mengikutinya? Namun mereka menuntut agar Rasul dari kalangan malaikat. Kemudian mereka, tuntutan kedua kata mereka, yang ikut kamu hanyalah orang miskin. Kami tidak mau
kalau kami mau beriman dengan kau wahai Nuh, kalau orang-orang miskin tersebut diusir, kami tidak mau bercampur dengan orang-orang miskin. Apa jawaban Nabi Nuh alaihissalam? Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi. Wahai kaumku, bagaimana menurut kalian kalau aku berada di atas bayyinah, di atas hujjah dari Rabbku? Wa atani rahmatan min indihi, dan Allah telah berikan kepadaku rahmat dari sisinya. Fa ummiyat alaikum, dan rahmat ini disamarkan bagi kalian. Anulzimukumuha wa antum laha karihun. Saya tidak memaksa kalian sementara kalian benci dengan apa yang aku dakwakan ini. Mulailah Nabi Nuh membantah mereka. Kata Nabi Nuh, wa ya qaumi la as'alukum alaihi mal. Ketahuilah kaumku, aku ini berdakwah tidak minta harta dari kalian. Ya. Karena mereka menuduh Nabi Nuh berdakwah untuk mencari dunia. Kata mereka, yuridu an yatafaddala alaikum. Dia ini ingin apa? Menjadi orang yang dinomorsatukan, ingin dunia. Ya. Maka Nabi Nuh membantah. Kata Nabi Nuh, ya qaumi la as'alukum alaihi mala. Aku tidak meminta harta dari dakwahku ini. In ajriya illa 'ala Allah. Sungguhnya ganjaranku hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ana bitaridil ladzina amanu. Aku tidak akan mengikuti kemauan kalian. Kalian bilang mau beriman kalau orang-orang miskin diusir. Kata Nabi Nuh, tidak, aku tidak akan mengusir orang-orang miskin. Innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Mereka akan bertemu dengan Rabb mereka, orang miskin tersebut. Akan tapi aku memandang kalian adalah orang-orang yang jahil, yang tidak mengerti. Nabi Nuh terus membantah. Wa ya qaumi man yansuruni minallahi in taraktuhum. Wahai kaumku, kalau saya usir pengikutku yang miskin-miskin ini, Allah akan mengazabku. Siapa yang bisa tolong aku? Kalian tidak bisa menolong aku. Afala tadhakkarun? Apa kalian tidak mengambil pelajaran? Kalau saya usir mereka, Allah akan mengazabku, dan siapa yang bisa menolongku? Kemudian beliau mengatakan lagi, wala aqulu lakum indi khazainullah. Mereka bilang, Nuh, kalau kau ingin jadi rasul, kamu harusnya orang kaya. Masa kamu sama dengan kita mau jadi rasul, menjadi pemimpin kami? Kalau menjadi rasul harusnya kaya raya. Maka Nabi Nuh bantah, wahai kaumku, aku tidak memiliki perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala. Wala a'lamul ghaib. Mereka juga mengatakan kalau kamu seorang rasul, kamu harusnya tahu tentang ilmu gaib. Kata Nuh, la a'lamul ghaib, saya tidak tahu ilmu gaib. Jadi mereka kasih syarat supaya kami beriman kepada engkau wahai Nuh, ada syarat-syaratnya. Pertama, orang miskin usir. Kedua, kamu harus apa? Kaya. Ketiga, kamu harus tahu ilmu gaib. Keempat, kamu harus seperti malaikat. Ini syarat. Nabi Nuh bilang, saya tidak punya. Saya cuma menyampaikan risalah Allah, kalian beriman silakan, enggak juga enggak ada masalah. Wala aqulu lil ladzina tasdari a'yunukum la yu'tiyahumullahu khairan. Dan aku tidak akan berkata kepada orang-orang yang kalian hinakan bahwasanya Allah tidak akan berikan kepada mereka kebaikan. Allahu a'lamu bima fi anfusihim. Allah lebih tahu tentang apa yang pada diri mereka. Inni idzal laminadh dhalimin. Kalau aku melakukan syarat-syarat kalian, aku memenuhi persyaratan kalian, sungguh aku termasuk orang-orang yang berbuat kezaliman. Kata mereka, qalu ya Nuh qad jadaltana fa aktsarta jidalana. Wahai Nuh, kau debat kami terus. Kami ngomong kau debat, kami ngomong kau bantah. Terlalu banyak bantahan. Jadi kata para ulama disyariatkan kalau ada syubhat dibantah, enggak ada masalah. Ini Nabi Nuh alaihissalam membantah syubhat-syubhat apa? Mereka. Tapi tentu bantahnya dengan ilmu. Ya, dan jangan terjebak dengan kemauan mereka. Kita ikuti syariat, ya. Jangan mengikuti kemauan audiens. Perhatikan ya. Dalam berdakwah jangan ikuti kemauan audiens, tapi kita menimbang dengan syariat. Nabi Nuh tidak memenuhi persyaratan yang diajukan oleh para kaumnya. Ya. Kemudian mereka protes, kata mereka, ya Nuh qad jadaltana, kau telah mendebat kami, wa aktsarta jidalana, dan kau banyak mendebat kami. Sudahlah Nuh, kita enggak mau debat. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Kalau kau memang jujur, datangkan adab yang kau takut-takutkan kepada kami. Yang kau ancam kepada kami adab tersebut, datangkan adab tersebut kepada kami. Sudah, mereka sudah capek dialog sama Nabi Nuh. Dialognya 950 tahun kelamaan. Tiap hari debat Nabi Nuh. Tapi subhanallah Nabi Nuh luar biasa ya, sabarnya. Kemudian Nabi Nuh berkata, "Innama ya'tikum bihillahu in syaa'a wa ma antum bimu'jizin." Hanyalah Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu jika Dia menghendaki, dan kamu sekali-sekali tidak dapat melarikan diri kalau sudah turun azab tersebut. Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum. Dan ketahuilah, nasihatku tidak akan bermanfaat bagi kalian meskipun aku ingin kalian dapat nasihat. In kana Allah yuridu ayyughwiyakum. Kalau ternyata Allah ingin kalian sesat, huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Rabb Allah adalah Rabb kalian
dan kepadanya kalian akan dikembalikan. Jadi Nabi Nuh mengucapkan ini setelah 950 tahun berdakwah. Dia sadar bahwasanya kesimpulannya kalian ini sebenarnya ingin disesatkan oleh Allah. Saya sudah berdakwah 950 tahun, memberi nasihat kepada kalian, namun kalian keras kepala, kalian membangkang. Oleh karena kalau kita baca surat Nuh, Nabi Nuh alaihissalam berkata, Rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahar. Ya Rabbku, sungguhnya aku mendakwahi kaumku siang dan malam. Ini luar biasa kata Nabi Nuh, aku mendakwahi mereka siang dan malam. Nabi Nuh tidak berdakwah ya cuma pada maghrib, enggak ya. Siang dan malam terus, pagi, siang, dakwah terus tidak berhenti. 950 tahun. Dalam kondisi istrinya kafir, dalam kondisi anaknya kafir. Sungguh berat ujian Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian kata Nabi Nuh, "Falam yaziduhum du'ai illa firara." Semakin aku berdakwah mereka semakin kabur ya Allah. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbar. Setiap aku dakwahi mereka ya Allah, ya, agar kau ampuni mereka. Subhanallah, niat Nabi Nuh luar biasa. Dia sayang kepada kaumnya. Ya, dia sayang kepada kaumnya. Dia mengatakan ya Allah, dan dia bukan basa-basi. Dia sedang ngomong sama Allah. Dia mengatakan ya Allah, aku mendakwahi kaumku litaghfira lahum, agar kau ampuni mereka. Apa yang mereka lakukan ya Allah? Ja'alu asabi'ahum fi adanihim. Mereka masukkan jari-jari mereka di telinga mereka. Dan ini perkara sangat menyakitkan bagi seorang dai. Seorang dai berdakwah kemudian kata pengikutnya kepada kaumnya berkata, "Sebentar Ustaz, sebentar. Tafadhal Ustaz." Kira-kira gimana? Saya saja berdakwah, lihat orang main HP depan saya jengkel. Iya atau tidak? Kita lagi ngomong, orang lagi asik terus telepon jengkel. Apalagi ente lagi berdakwah terus, tafadhal Ustaz. Ngejek. Ini brengseknya kaum Nabi Nuh alaihissalam. Sudah didakwai 950 tahun. Ya. Wastaghshaw thiyabahum, mereka ambil baju tutup kepala mereka, enggak mendengar. Nuh, silakan ngomong, tutup kepala, enggak mau lihat. Wa asarru, dan mereka terus membangkang. Wastakbaru istikbaru, dan semakin sombong. Nabi Nuh jelaskan, "Tsumma inni da'awtuhum jihara." Ya Allah, aku dakwahi mereka dengan terang-terangan. Tsumma a'lantu lahum wa asrartu lahum israr. Aku dakwahi secara terang-terangan, aku dakwahi secara sembunyi-sembunyi. Semua metode dilakukan oleh Nabi Nuh. Terang-terangan, datang perorangan, sembunyi-sembunyi, tapi tidak ada manfaatnya. Jadi makanya benar tadi kata Muhammad bin Ishaq, tidak ada seorang nabi yang diuji dengan gangguan seperti Nabi Nuh alaihissalam. Makanya Nabi Nuh ini sangat luar biasa kesabarannya. Ya, makanya tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Nabi Nuh dalam surat Hud, di akhir kata Allah, "Fasbir, sabarlah wahai Muhammad. Wal aqibatu littaqwa." Sungguhnya kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Nabi Allah membawakan kisah Nabi Nuh ini untuk memberi hiburan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersabarlah, sungguhnya ada seorang nabi sebelum engkau yang sabarnya luar biasa. Makanya sebagian ulama seperti Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah taala ya, tatkala menyebutkan tentang falabitha fihim alf sanatin ila 50 am dalam surat Al-Ankabut ayat ke-8 atau ke-10 ayat sekitar gitu. Di awal surat kata Allah, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah, apakah manusia menyangka mereka mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Wala qad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Allah uji mereka agar Allah tahu mana yang imannya benar dan mana iman yang tidak benar. Setelah itu Allah sebutkan contohnya Nabi Nuh alaihissalam. Langsung Allah sebutkan beberapa ayat setelahnya tentang kisah Nabi Nuh. Seakan-akan inilah di antara ujian atau fitnah yang Allah berikan kepada Nabi Nuh, ujian yang luar biasa menghadapi suatu kaum yang brengsek, yang kurang ajar, tukang ngejek, dan dia dakwai selama 950 tahun. Jangan sampai seorang salah paham dengan kisah Nabi Nuh. Dia baru berdakwah sekali dua kali, ya Allah memang ingin mereka sesat. Saya sudah dakwah 2 kali, mereka tidak terima. Ya akhirnya baru 2 kali, itu pun pada maghrib sampai isya. Nabi Nuh 950 tahun siang dan malam, baru dia mengambil kesimpulan. Wa ma yanfa'ukum nushi in aradtu an ansahalakum. Baru dia mengambil kesimpulan, tidak bermanfaat nasihatku jika Allah ingin menyesatkan kalian. Itu setelah berapa tahun? Setelah 950 tahun. Sebelumnya terus dia berdakwah tidak putus asa siang dan malam, terang-terangan, sembunyi-sembunyi, perorangan rame-rame dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam.
Ini contoh seorang nabi yang sangat sabar. Kemudian para hadirin, setelah ternyata tidak bermanfaat nasihat Nabi Nuh alaihissalam, Allah berfirman dalam ayat ke-36, wa uhiya ila nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman. Maka diwahyukan kepada Nuh bahwasanya sekali-sekali tidak akan beriman di antara kaummu kecuali yang telah beriman saja. Sudah enggak ada tambahan lagi, cuma 80 orang. Enggak ada lagi tambahan, sudah cukup. Ya. Fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Maka janganlah kau bersedih hati dengan apa yang mereka lakukan kepadamu. Ya, maka Allah perintahkan ya dalam apa namanya? Dalam surat yang lain, dalam surat Al-Qamar, ya. Kata Allah, wa da'a rabbahu ya anni maglubun fantasir. Nabi Nuh berdoa kepada Allah, ya Allah, aku telah dikalahkan oleh mereka, dihina oleh mereka, direndahkan oleh mereka. Fantasir, tolonglah hamba-Mu ini. Maka Allah beri kemenangan kepada Nabi Nuh karena kaumnya sudah tidak bisa lagi beriman. Maka Allah menyuruh Nabi Nuh untuk membuat bahtera. Kata Allah, wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina. Dan buatlah ya bahtera dengan perhatian kami dan berdasarkan wahyu kami. Wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun. Dan ingat wahai Nuh, jangan kau berbicara denganku berkaitan dengan orang-orang yang akan aku tenggelamkan. Sungguhnya mereka akan ditenggelamkan. Allah ingatkan, kalau nanti ada yang tenggelamkan orang-orang zalim, jangan berbicara denganku lagi. Ya. Mereka tenggelam kata Allah Subhanahu wa taala. Mulailah Nabi Nuh alaihissalam menjalankan perintah Allah. Wa yasna'ul fulka. Nabi Nuh bersama kaumnya, mereka ambil kayu, kemudian mereka bikin bahtera, mereka bikin kapal, ya. Kapal yang sederhana, ya. Dzatu alwahin wa dusur, kata Allah. Dzati alwahin wa dusur. Cuma kapal yang sederhana berupa papan-papan dan apa namanya paku, sederhana, kapal zaman dulu, ya. Tapi setiap kaum mereka melewati Nabi Nuh, sakhiru min, mereka mengejek Nabi Nuh. Mereka mulai mengejek. Ya Nuh, ini musim kemarau, ngapain bikin kapal? Wahai Nuh, kamu sudah tidak berdakwah lagi. Nabi Nuh sudah berhenti berdakwah, enggak lagi berdakwah. Sekarang ganti profesi ya Nuh, jadi tukang kayu. Diejek, pokoknya diejek. Karena sudah kata Allah tidak akan beriman, tidak perlu berdakwah lagi, selesai. Nabi Nuh berhenti. Mulailah dia bikin apa? Bahtera. Bayangkan, ujian yang berat Nabi Nuh bikin kapal di musim kemarau, coba bayangkan. Tidak ada hujan, tidak ada air, dia bikin kapal. Gimana mereka enggak ngejek Nabi Nuh? Nabi Nuh sabar aja, bikin aja. Jadi itu waktu bikin kapal tidak waktu cepat. Jadi dia diejek tiap hari itu lama, mungkin taruhlah bikin kapal sebulan, berarti sebulan diejek terus. Diejek terus, kurang ajar ini kaumnya ini. Kata Nabi Nuh, "In taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun." Kalau kalian ngejek kami, wahai kaumku, suatu hari kami akan ngejek kalian. Memang begitulah orang-orang ya kafir, ya. Orang-orang kafir suka mengejek kaum muslimin. Ya. Makanya Allah sebutkan dalam surat Al-Mutaffifin, ya, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhaqun. Sungguhnya orang-orang pelaku maksiat, orang-orang kafir itu kalau melihat orang-orang beriman mereka ejek. Wa idza marru bihim yataghamazun. Kalau ada orang beriman lewat, mereka ejek-ejekan. Saling pandang-pandang ejek. Wa idza ra'ahum qalu inna haula la dhalun. Kalau mereka melihat orang beriman, mereka mengatakan orang-orang sesat. Kata Allah, wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Kalau mereka pulang, orang-orang kafir ini pulang ke keluarga mereka, mereka masih terus ngobrolin orang beriman. Jadi Allah ceritakan bagaimana suka mengejeknya orang-orang ini. Lihat orang beriman diejek. Tuh lihat tuh kita tadi. Pulang ke rumah, tadi orang masih ngomong terus, gibahnya jalan terus. Sampai di rumah masih gibahin orang beriman. Mau diejek bajunya lah, mau diejek jenggotnya lah, mau diejek celananya lah, mau diejek sunnahnya lah, mau diejek, semuanya jadi bahan ejekan oleh mereka. Ini sudah lagu lama sejak zaman dahulu, ya, orang-orang kufar sering mengejek, ya, sering mengejek orang-orang beriman. Kata Allah, ma ursilu alaihim hafizin. Padahal mereka ini tidak pernah diutus oleh Allah untuk mengawasi orang-orang beriman. Tapi kerjaan mereka mencari-cari kesalahan orang beriman untuk jadi bahan ejekan. Padahal Allah tidak pernah menugaskan mereka menjadi pengawas orang-orang beriman. Taib, akhirnya Nabi Nuh bikin kapal, diejek terus, kata Nabi Nuh, kalian boleh ngejek kami sekarang, suatu saat kami akan mengejek kalian sebagaimana kalian mengejek kami. Fasawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adzabun yukhzihi wa yahillu 'alaihi 'adzabun muqim.
Kelak kalian akan mengetahui siapa yang akan ditimpa oleh azab yang menghinakan dan akan ditimpa dengan azab yang kekal. Maka Nabi Nuh berdoa, anni maghlubun fantasir. Ya Allah, aku telah didominasi oleh mereka, dikalahkan oleh mereka. Mereka ngejek terus ya Allah. Fantasir, tolonglah hamba-Mu ini. Kata Allah, fafatahna abwaabas samaa'i bima'in munhamir wa fajjarna al-ardha uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qudir. Kata Allah, kami pun bukakan pintu-pintu langit, maka kami turunkan hujan yang sangat deras. Wa fajjarna al-ardha uyunan, dan kami pancarkan bumi itu menjadi mata air. Di sini kata para ulama, Allah tidak mengatakan wa fajjarna uyunal ardi. Allah tidak mengatakan wa fajjarna uyunal ardi. Allah tidak mengatakan, perhatikan ini bedanya. Allah tidak mengatakan kami pun mengeluarkan air dari mata air. Yang tadi mata air mungkin mati, tidak ada airnya, dikeluarkan. Tetapi Allah mengatakan wa fajjarnal arda uyunan, kami jadikan bumi menjadi mata air. Jadi tiba-tiba keluar air di mana-mana. Yang tadinya bukan mata air jadi keluar apa? Air. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala, hatta idza jaa amruna wa faratan nur, dan tatkala telah tiba perintah kami, wa faratan nur, tanur itu artinya apa? Tungku, ya. Tungku itu biasanya keluar api. Saking banyaknya mata air keluar dari tanah sampai tungku yang biasanya mengeluarkan api keluarin air. Jadi menunjukkan air di mana-mana, sampai dapur pun keluar air. Kami berkata, qul nahmil fiha min kulli zawjayn itsnain. Wahai Nuh, bawalah ya, dari masing-masing hewan pasangan-pasangan, jantan dan betina. Wa ahlak, kemudian bawa juga keluargamu. Illa man sabaqa alaihi alqaul. Kata Allah, kami akan selamatkan mereka, keluargamu juga akan kami selamatkan, kecuali yang telah tercatat ya bahwasanya dia akan tenggelam. Wa man aman, demikian juga orang-orang yang beriman. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Dan tidak ada yang beriman bersama Nabi Nuh kecuali cuma sedikit. Ada khilaf di kalangan para ulama, para ahli tafsir, berapa jumlah yang beriman bersama Nabi Nuh yang naik di atas kapal. Kebanyakan mengatakan jumlahnya 70 atau 80 orang. Itu sangat sedikit kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman kecuali sedikit ya. Oleh karenanya para hadirin, ini sangat jelas bahwasanya ukuran pengikut banyak atau sedikit itu bukan ukuran kebenaran. Ini nasihat bagi saya pribadi dan juga bagi para dai ya. Jangan terpedaya dengan jumlah yang banyak. Tatkala kita mengisi pengajian yang hadir banyak, itu bukan ukuran kebenaran. Bukan ukuran bahwasanya Anda benar. Bukan ukuran bahwasanya Anda hebat. Belum tentu. Saya diceritain sama Ustaz Dr. Asbri Rahmat ya. Di Madinah dahulu ada seorang pengajar di Masjid Nabawi. Kalau dia ngisi pengajian, tidak ada yang hadir. Saya pernah lihat juga ada syekh seperti itu, dia ngisi pengajian, enggak ada yang hadir. Terkadang dia panggil orang supaya duduk. Sambil ceramah enggak ada yang hadir, antum bayangkan. Kalau saya malunya kayak apa ngisi pengajian enggak ada yang hadir. Tapi dia subhanallah dia ngisi, enggak ada yang hadir. Terus berhari-hari dia ngisi. Tukang rekamnya ada direkam, tapi enggak ada yang hadir. Orang lihat apa? Mungkin orang mandang ini syekh kurang bagus, ini syekh kurang berilmu, mungkin kurang bertakwa, enggak ada yang hadir. Tapi ternyata dia meninggal lagi sholat di saf pertama meninggal dunia. Jadi ini dalil bahwasanya pengikut banyak bukan ukuran. Ada orang mungkin pengikutnya banyak tapi dia salah. Tidak berarti dia benar. Dan kita para dai kalau kita mengisi pengajian ternyata mengikut sedikit bukan berarti kemudian kita salah. Yang penting kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru pengikut yang banyak itu ujian yang besar. Sebagian orang berharap punya pengikut yang banyak, dia tidak tahu bahwasanya pengikut banyak itu ujian tersendiri bagi seorang dai. Ya, mengerikan, keikhlasannya bisa hilang tatkala melihat jumlah yang banyak, bisa tertimpa dengan ujub, bisa pamer-pamer, oh yang hadir puluhan ribu, yang hadir sekian ribu, ya. Tanpa sadari dia terjebak dalam ujub, ya. Maka seorang jangan berangan-angan punya ya ujian yang belum tentu bisa dia hadapi. Oleh karena para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, Nabi Nuh alaihissalam yang beriman kepadanya cuma sedikit. Kata Allah, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Yang beriman cuma sedikit. Kemudian Nabi Nuh berkata, wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Naiklah kalian seluruhnya ke dalam bahtera tersebut dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan di waktu berlabuhnya. Bismillah. Mereka pun naik. Inna rabbi laghafurur rahim. Sungguhnya Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah menceritakan tentang kapal tersebut. Kata Allah, wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal. Bahtera tersebut berlabuh di lautan banjir yang berombak.
Banjir tersebut berombak ya. Dan ombaknya sangat besar seperti gunung. Seperti gunung. Berarti ombaknya sangat apa? Sangat besar. Padahal kapal tersebut sangat sederhana. Dzati alwahin wa dusur, cuma papan-papan yang dipaku-paku. Tapi kapal tersebut tidak tenggelam meskipun ombaknya sebesar gunung. Kenapa? Karena kapal tersebut berjalan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang jaga. Seharusnya tidak mungkin bisa selamat. Ya, kapal kemudian ombaknya segunung, gimana caranya selamat? Tapi kapal tersebut tajri Bismillahi majreha wa mursaha. Tatkala Nabi Nuh sedang berlabuh di atas kapalnya bersama orang-orang yang beriman, tiba-tiba dia melihat anaknya yang kafir. Subhanallah, saya bayangkan bagaimana sedihnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Dia seorang dai, anaknya sendiri kafir, itu sangat berat. Antum bayangkan antum berdakwah, ya, tidak boleh para hadirin, jangan kalian minum khamar, jangan kalian narkoba, atau anak sendiri minum khamar dan suka narkoba. Berat itu. Akan dijadikan bahan ejekan. Ustaz, jangan ceramah Ustaz. Anak ente masih belum beres. Berat. Berdakwah istri masih kafir. Istri Nabi Nuh apa? Kafir. Berat. Jadi ujian berat. Di rumah mendapati anak dan istri kafir. Sedih. Keluar berdakwah mendapati orang-orang kafir. Maka benar kata Muhammad bin Ishaq tadi bahwasanya tidak ada nabi yang diuji seperti Nabi Nuh alaihissalam. Dan itu berlaku 950 tahun. Bukan cuma sebentar, berat. Ujian di luar mungkin masih ringan, di rumah dapat istri kafir, anak kafir, kurang ajar, membangkang, dan anak ini benar-benar kurang ajar. Lihat Nabi Nuh melihat anaknya, wa nada Nuhun ibnahu. Maka kesempatan dia terus dakwahi anaknya. Kalau orang lain saja dia dakwahi siang dan malam, apalagi anaknya. Maka dia berteriak. Wa kana fi ma'zilin, waktu itu anaknya lagi terpencil, lagi bersendiri. Maka dia berkata dengan penuh kelembutan, dengan penuh harapan, dia berkata, ya bunayya irkam ma'ana. Wahai putraku. Dia tidak mengatakan wahai fulan. Ada yang mengatakan namanya Kan'an. Wahai Kan'an, tidak. Dia mengatakan ya bunayya, wahai putraku. Dia ingatkan, kamu itu anakku. Kamu anakku, saatnya kamu kembali. Kata Nabi Nuh, irkam ma'ana, naiklah bersama kami di atas bahtera ini. Nabi Nuh tidak berkata berimanlah engkau. Karena dia tahu 950 tahun anaknya ini selalu membangkang. Disuruh beriman tidak mau. Maka dia minta permintaan yang lain. Sudah, jangan dulu beriman, yang penting naik dulu. Begitu sayangnya Nabi Nuh kepada anaknya. Dia tidak bilang beriman dulu. Mampus lu. Kamu coba, saya sudah bilang dari kemarin. Kenapa kamu? Sebagian orang begitu sama anaknya. Kan Abi sudah bilang apa? Makanya. Enggak. Di saat-saat genting seperti itu dia tidak berkata kepada anaknya berimanlah engkau. Karena dia tahu anaknya ini pembangkang. Maka dia beri tawaran, naik dulu ke sini, irkam ma'ana. Kemudian kata-kata yang lembut dia mengatakan, wala takum ma'al kafirin. Janganlah kau bersama orang-orang kafir. Dia tidak mengatakan jangan kau kafir. Tapi janganlah kau bersama orang-orang kafir. Kamu ke sini. Ke sini. Jangan bersama orang-orang kafir. Padahal dia juga kafir. Nabi Nuh tidak berkata, wala takum minal kafirin. Jangan kau termasuk orang-orang kafir. Padahal dia memang kafir. Tapi Nabi Nuh menggunakan kata-kata yang lembut, wala takum ma'al kafirin. Jangan kau bersama mereka. Naiklah ke sini. Anaknya masih kurang ajar. Sudah mau tewas masih apa? Kurang ajar. Subhanallah. Kita kalau punya anak saja kurang ajar, kita sudah itu penderitaan luar biasa. Saya bilang, anak-anak kalau soleh itu surga dunia. Tapi kalau anak pembangkang kurang ajar itu neraka dunia. Pulang ke rumah anak-anak curi uang, kemudian bohong orang tuanya, bikin malu tetangga. Pokoknya itu paling menderita kalau punya anak seperti itu. Ini anaknya Nabi Nuh seperti ini, kurang ajar sama bapaknya. Sudah dalam kondisi genting, sudah dengan kata-kata yang lembut, dirayu anaknya naik bersama kami. Apa kata anaknya? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Woi bapak, saya mau pergi ke gunung, selamat. Kurang ajar itu. Dia bilang demikian. Aku akan mencapai puncak gunung yang akan aku terselamatkan dari banjir yang besar ini. Nabi Nuh alaihissalam juga masih dengan kata-kata yang lembut. Dia tidak mengatakan kau tidak akan selamat, tidak. Dia mengatakan dengan kata-kata yang lebih umum, qala la asimal yauma min amrillah illa man rahim. Tidak ada yang bisa selamat ya, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia masih menyebutkan rahmat Allah, kembalilah. Masih terus berdialog. Nabi Nuh sedang mendakwahi anaknya, kata Allah wahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Lagi ngomong tiba-tiba ada ombak langsung menghalangi antara dia dengan anaknya. Fakana minal mughraqin. Akhirnya anaknya pun meninggal
dunia. Masuk tenggelam bersama orang-orang kafir yang lainnya. Kemudian Allah berfirman, "Wa qila ya ardu bila'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i." Maka kemudian difirmankan, wahai bumi, Allah perintahkan, wahai bumi, telanlah airmu kembali. Ya, yang tadinya air banyak masuk lagi ke dalam tanah. Wa ya sama'u aqli'i, wahai langit, berhenti dari hujanmu. Wa ghidhal ma'u, dan air pun masuk. Wa qudiyal amr, dan perkara telah selesai. Wastawat 'alal judi, akhirnya bahtera tersebut istiwa di atas gunung namanya Gunung Al-Judi. Ada khilaf di mana gunung ini, ada yang mengatakan di negeri Syam, ada yang mengatakan negeri yang lain ya. Tapi ini kisah sudah sangat lama sekali. Wa qila bu'dan lil qaumidz zalimin, maka dikatakanlah binasalah orang-orang yang zalim. Nabi Nuh masih terus ingat anaknya. Wajar orang tua sayang kepada anaknya. Maka dia masih berusaha agar anaknya kalau enggak selamat di dunia, selamat di akhirat. Dia masih berusaha. Maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini benar-benar abun hanun, ayah yang benar-benar sayang kepada anaknya. Kita bisa bayangkan bagaimana hatinya Nabi Nuh alaihissalam. Anaknya tenggelam di hadapan mata dia. Dia sangat sayang kepada anaknya. Ya. Maka dia berdoa. Wa nada Nuh rabbahu. Maka Nabi Nuh menyeru berdoa kepada Rabbnya. Faqala, maka dia berkata, Rabbi inna bini min ahli. Ya Rabbku, sungguhnya anakku dari keluargaku. Wa inna wa'dakal haq, dan janjimu benar ya Allah. Nabi Nuh masih ingat Allah berkata, kami akan menyelamatkan pasangan-pasangan wa ahlak, dan juga keluargamu akan kami selamatkan. Padahal setelah itu Allah berkata, illa man sabaqa alaihil qaul, kecuali yang sudah ditetapkan akan tenggelam. Allah kasih pengecualian. Tapi Nabi Nuh mengambil keumuman, wa ahlak, keluargamu akan kami selamatkan. Maka Nabi Nuh berkata, ya Rabb, engkau sudah janji bahwasanya keluargaku akan diselamatkan, anakku dari keluargaku ya Allah. Wa anta ahkamul hakimin. Namun meskipun demikian, dia tetap memuji Allah. Dia mengatakan, dan engkau adalah hakim yang paling adil. Apapun aku terima keputusannya. Maka Allah menegur Nabi Nuh. Qala ya Nuhu, innahu laysa min ahlik. Wahai Nuh, anakmu itu bukan dari keluargamu. Innahu amalun ghairu salih. Dia itu kafir, tidak beriman kepadamu, tidak beriman kepadaku. Dia bukan keluargamu. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Maka jangan kau meminta kepadaku perkara yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Inni a'idzuka, aku ingatkan engkau hai Nuh, an takuna minal jahilin. Jangan sampai kau termasuk orang-orang yang jahil. Allah tegur Nabi Nuh, enggak boleh. Enggak boleh minta keselamatan bagi anakmu karena anakmu meninggal dalam kondisi apa? Kafir. Ini dalil para hadirin bahwasanya para nabi, keturunan mereka tidak ada yang maksum. Tidak ada yang maksum. Maka jangan orang mengatakan kalau keturunan, misalnya keturunan Rasulullah berarti pasti benar. Itu enggak benar. Bahkan di antara anak Nabi ada yang kafir. Contohnya Nabi Nuh, anaknya apa? Kafir. Di antara Nabi ada yang bapaknya kafir. Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Sebagian orang ingin, terutama orang Syiah, mereka ingin menjelaskan bahwasanya namanya Nabi itu pasti dari silsilah yang suci semuanya, pasti dari keturunan orang beriman. Sehingga mereka ingin mengatakan yang di atas Nabi juga pasti beriman, yang di bawah juga pasti beriman. Ini tidak benar. Sehingga kalau kita bawakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya kafir, kata mereka itu bukan bapaknya Ibrahim, itu pamannya Ibrahim. Terus ini anaknya Nabi Nuh, itu ponakannya mungkin. Jadi yang benar bapaknya Nabi Ibrahim apa? Kafir, anaknya Nabi Nuh juga apa? Kafir. Yang maksum cuma para nabi. Adapun di atas para nabi, ayahnya, kakeknya, tidak ada yang maksum. Dan di bawah mereka juga tidak ada yang maksum. Makanya saya tanya sama antum. Antum tahu orang-orang Quraisy? Tahu orang Quraisy enggak? Orang Quraisy. Abu Jahal Quraisy bukan? Abu Jahal Quraisy. Abu Lahab Quraisy bukan? Quraisy, paman Nabi bahkan. Seluruh orang Quraisy itu keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Saya ulangi. Seluruh orang Quraisy itu keturunan Nabi siapa? Ismail alaihissalam. Dari Qusay bin Kilab, ya, sampai kepada Nabi Ismail. Ternyata tidak semua anaknya Nabi Ismail beriman. Bahkan di antara mereka ada yang jadi penjahat luar biasa. Di antaranya Abu Jahal, di antaranya Abu Lahab. Itu semua keturunan Nabi Ismail. Paham? Saya tanya sama antum, semua orang Yahudi, bukankah semua orang Yahudi keturunan Nabi Yakub? Nabi Yakub anaknya berapa? 12. Di antaranya Yusuf alaihissalam. Dari 12 bersaudara ini, 12 asbab. Jadi dari 12 anak ini keturunan semuanya disebut dengan Bani Israel. Apakah semua Bani Israel beriman? Jawabannya tidak. Sekarang banyak Yahudi kurang ajar ya.
Padahal mereka mengaku-ngaku keturunan Nabi Yakub. Ini dalil, ini faedah saya dapatkan dari Al-Imam Syaukani rahimahullah dalam tafsirnya. Bahwasanya tidak semua anak Nabi itu apa? Maksum. Makanya Nabi berkata kepada putrinya Fatimah, "Ya Fatimah bintu Muhammadin, salini min mali ma syi'ti, la ugni anki minallahi syai'a." Wahai Fatimah putra Muhammad, kalau kau ingin minta harta, mintalah kepadaku, tapi aku tidak bisa menolong kau sama sekali. Makanya saya ingatkan kepada saudara-saudara saya, sebagian kalau yang mereka adalah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, jangan sampai kemudian di antara mereka meyakini kita pasti selamat, ya, karena kita keturunan Nabi, kita pasti benar karena keturunan Nabi. Jawabannya tidak ada kelaziman. Tidak ada kelaziman. Ya. Keturunan Nabi ada yang baik dan ada yang tidak baik. Yang baik maka kita hormati karena mereka adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Setelah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Nuh mengatakan, "Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laisa li bihi ilm." Ya Rabbku, aku berlindung kepada Engkau dari meminta kepada Engkau perkara yang aku tidak punya ilmu tentangnya. Wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Kalau kau tidak ampuni aku dan kau tidak merahmati aku termasuk orang-orang yang merugi. Langsung Nabi Nuh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kebiasaan para nabi. Begitu mereka salah, mereka langsung bertobat. Para nabi pernah bersalah. Nabi Adam pernah bersalah enggak? Pernah. Begitu makan buah, langsung dia pun sadar. Kemudian dia berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia langsung berdoa. Nabi Nuh waktu bersalah, langsung minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman waktu bersalah, gara-gara dia menyaksikan pameran kuda yang indah, hatta tawarat bil hijab, sampai akhirnya matahari terbenam, dia tidak sempat berzikir di petang hari. Kemudian dia bertobat kepada Allah. Dia mengatakan, "Rudduha ilayya," kembalikan kuda-kuda tadi. Fatafiqa mashan bisuqi wal a'naq. Kemudian dia potong kuda-kuda tersebut, dia sumbangkan di jalan Allah. Langsung bertobat kepada Allah tatkala lupa berzikir di petang hari gara-gara nonton pameran kuda. Langsung bertobat kepada Allah. Ya. Demikianlah kebiasaan para anbiya. Maka seorang kalau bersalah, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata, "Qila ya Nuh bi salamin minna wa barakatin 'alaika wa 'ala umamin mimman ma'ak." Dikatakan, wahai Nuh, turunlah engkau dengan selamat dan kesejahteraan dengan keberkatan dari kami atasmu dan atas umat-umat sebelum yang bersamamu. Wa umamun sanumatti'uhum tsumma yamassuhum minna 'adzabun alim. Kemudian ada pula umat-umat yang kami beri kesenangan pada mereka dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa dengan adab yang pedih dari kami. Setelah Allah cerita tentang kisah Nabi Nuh, Allah tutup dengan firman-Nya, "Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik." Inilah dari kabar-kabar yang gaib yang kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad. Karena Nabi tidak pernah menghadiri kisah tersebut. Nabi tidak pernah melihat kejadian tersebut. Kata Allah, "Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka." Kau tidak pernah tahu tentang kisah ini wahai Muhammad. Kaummu juga tidak pernah tahu tentang kisah Nabi Nuh min qabli hadza, sebelum ini. Fasbir innal aqibata lil muttaqin. Maka bersabarlah wahai Muhammad, sungguhnya kesudahan yang indah itu bagi orang-orang yang bertakwa. Inilah tujuan Allah menceritakan kisah Nabi Nuh kepada Nabi Muhammad SAW agar Nabi bersabar, karena Nabi tatkala berdakwah di Mekah jumlah pengikut cuma sangat sedikit, sementara mereka diintimidasi. Maka butuh Allah menguatkan hati Nabi, di antaranya dengan bercerita tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Kita pun atau orang-orang tua kita dahulu tatkala berdakwah juga pernah melewati masa-masa seperti ini. Tidak ada yang hadir, ada cuma 2 orang, hadir cuma 3 orang, diusir di sana, diusir di sini. Sabar ya. Ya, bersabar, akan ada kesudahan yang indah bagi orang-orang yang bersabar. Baik, demikian saja para hadirin dan hadirat ya. Kisah yang bisa kita sampaikan dari kisah Nabi Nuh alaihissalam, semoga bermanfaat. Selanjutnya kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Allah taala bisawab.